faktanya lazim memang di bulan Ramadan ini orang pada religius semua sih. Ada pada religius semua. Sebarbar apapun Anda di luar bulan Ramadan, masuk Ramadan ya semuanya jadi religius gitu, jadi religius. Di antara diferensiasi, di antara pembeda yang paling kuat dan yang paling nampak jelas di bulan Ramadan adalah porsi-porsi amalan ibadah itu lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Tapi bagi orang muhsinin, orang-orang yang kebaikannya itu udah teruji, orang-orang yang memang benar-benar dari hatinya dia itu takwa, dia itu orang baik, itu malah menikmati gitu. Nah, tapi kan memang tidak semuanya orang seperti itu. Ada orang pada umumnya itu memang perlu latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat K, jumpa lagi kita dalam dakwah milenial bersama Ustadz Hutri. Kebetulan hari ini assalamualaikum Pak Ustadz Hutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz hari Alhamdulillah ini? Sehat, semangat. Puasa kudu dahsyat puasa ya, semangatnya. Siap. Tetap harus semangat ya Pak Ustadz ya. Nggak harus seperti biasanya yang biasa makan atau minum, tapi hari ini sekalipun kita puasa kita harus tetap semangat. Nah, untuk hari ini Sobat K, tema diskusi kita, dakwah milenial kita hari ini adalah tentang transformasi spiritual anak muda di bulan Ramadan. Nah, langsung saja nih saya tanyakan kepada Bapak Ustadz Hutri, gimana nih sekarang nih Pak Ustadz Hutri, hype-nya kita untuk bertransformasi secara spiritual ini kan mulai naik nih Pak Ustadz. Mulai banyak dakwah-dakwah, bahkan mulai juga banyak yang masyarakat Jember sendiri, remaja-remaja Jember, bahkan saya juga mulai ikut hype untuk kita ayo keluar kota kita cari dakwah, kita cari kajian. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi bulan Ramadan. Betul, bulan Ramadan. Dan yang paling spesifik tuh di bulan Ramadan, ini kayaknya semua usia juga mengalaminya. Betul. Perhatian kita, fokus kita terhadap azan itu lebih concern, terutama azan maghrib. Di luar bulan Ramadan, ya ada azan dan sebagainya. Azan zuhur masih di kantor. Setelah itu pulang macet-macet azan asar. Wah ini baru tadi azan di kantor kok sekarang di jalan macet azan lagi dan sebagainya. Sampai saking nggak respeknya kita kepada azan, nggak respect juga. Tapi khusus di bulan Ramadan, terutama azan maghrib, sampai saking kita fokusnya apa? Ada ngabuburit. Sejak jam 3 udah pasang alarm, sejak jam 3. Ibu-ibu sambil masak, tutorial YouTube masak dan sebagainya. Nah, pasang alarm. Kalau sampai alarm bunyi, takmir masjid sekitar gak azan, pecah aja takmirnya ini udah masuk maghrib. Betul. Sejak kapan kita jadi concern banget terhadap azan dan sebagainya. Tapi ala kulli hal itu menunjukkan fenomena bahwa begitulah kehidupan manusia. Selalu ada fase-fase. Kadang ada satu fase-fase kita tuh profan banget, keduniaan banget gitu. Tapi ada satu fase tertentu kita tuh kayak kering ya, dunia gini tok kayak kering, kayak nggak seru. Kita mulai mencari, udah mulai haus. Betul. Terjadi dahaga spiritual dan sebagainya. Nah, ini menarik nih. Terutama di bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Bagi sobat K, mungkin ini adalah Ramadan yang kesekian kali ya. Udah beberapa kali Ramadan sebelumnya yang udah kita lampaui sebelumnya. Nah, tapi ada hikmah besar. Kenapa kok Ramadan ini tidak digulirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari? Pernah kebayang enggak kalau setiap hari, setiap bulan adalah Ramadan tanpa jeda? Tapi disengaja training sebulan penuh ini, pelatihan selama sebulan penuh ini, pelatihan spiritual, pelatihan mental itu 1 bulan, tapi setahun sekali. Di antaranya adalah agar supaya kita tuh mengalami kerinduan, ya, rindu kepada bulan Ramadan. Bayangkan kalau setiap hari Ramadan rasa rindunya itu hilang gitu dan sebagainya. Nah maka ketika ada rindu itu, apalagi sejak bulan Rajab tuh, sekarang kan udah masuk bulan Rajab nih.
Sudah sejak 2 bulan ya? Sejak 2 bulan sebelumnya, Rojab. Ramadan. Nah, itu udah pujian-pujian di masjid kan. Allahumma barik lana fi Rojaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Udah dikondisikan. Udah ada conditioning. Udah ada conditioning di masjid-masjid, di radio-radio, bahkan juga diputar. Untuk apa? Untuk supaya ketika kita masuk ke Ramadan, prepare spiritual dan mental itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian faktanya lazim memang di bulan Ramadan ini orang pada religius semua sih. Pada religius semua. Sebarbar apapun Anda di luar bulan Ramadan, masuk Ramadan, ya semuanya jadi religius gitu, jadi religius. Satu sisi ini adalah satu fenomena yang oke lah, kita respect, kita apresiasi bahwa ya rek masuk kedonyan terus, masa keduniaan terus dan sebagainya. Sekali kita mencari jalan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya hendaknya ojo pas apa istilahnya? Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu ada hangat-hangat tahi ayam. Oke. Itu dalam peribahasa bahasa Indonesia. Jadi setelah semangat, udah sempat transformasi atau sudah sempat berubah. Tapi ini berubah bukan berubah wujud ya. Yeah. Makanya namanya transformasi, bukan transformer. Ya. Kalau transformer dari truk jadi robot, Autobot, Megatron dan sebagainya. Tapi kalau transformasi itu perubahan inherent. Jadi bukan perubahan fisik, tapi perubahan spiritual, perubahan mental, perubahan kepribadian, saksia yang lebih islami. Nah, itu juga PR-nya adalah wajib kita pertahankan. Baik. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar bulan Ramadan, karena memang siarnya sangat dominan, siar ketakwaan, siar keislaman di bulan Ramadan itu sangat dominan. Nah, tapi sebada Ramadan kita punya PR untuk mempertahankannya tetap long lasting effect, gitu, long lasting effect. Bahkan ada satu sindiran nih dari salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kun Abdullah walam takun Abdur Ramadan. Jadilah engkau ini hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Loh, kok bisa jadi hamba Ramadan? Iya, apinya, takwanya, bagusnya cuma Ramadan. Setelah Ramadan selesai, barbar lagi. Balik ke mode barbar dan sebagainya. Nah, jadi ini tantangan buat kita semua. Ramadan ini saatnya emang kita kudu bertransformasi, perubahan yang inherent dari dalam diri kita sendiri menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih mateng, lebih islami, begitu. Baik. Kalau mungkin ada tips-tipsnya nggak nih Pak Ustadz untuk kita para remaja yang para dewan muda, kaula muda lah yang sekarang lagi mendengarkan nih Sobat K. Karena kan tidak semudah itu juga. Kita kadang ngikutin hype gitu loh Pak Ustadz. Kalau misalnya nih sama lagi tren ini. Iya, lagi tren ini kita jalan. Tapi ternyata udah menurun nih hype-nya. Konser-konser lagi. Ikut konser-konser juga nih Pak Ustadz. Ketika tren taat bersanding dengan tren sesat. Waduh, berat. Itu berat ya. Tren taat dengan tren sesat itu berat. Akhirnya apa? Tergantung siapa yang paling dominan. Dominan mempengaruhi, dominan viral, dominan keren. Mana nih yang lebih keren, yang mana, dan sebagainya. Maka ini beberapa tipsnya. 1, hadirun niat. Kita tuh harus punya niat, harus menghadirkan niat. Bahkan para ulama itu tidak nulis satu kitab kecuali dalam muqaddimahnya, dalam prolog, dalam pembukaannya, selalu mengulang-ulang, menegaskan kembali kepada dirinya dan pembacanya untuk memperbarui niat. Niat itu tidak harus sesuatu yang dilafazkan, meskipun dilafazkan iya itu juga bagian dari niat. Tapi paling enggak kerentek dalam hati. Kalau kata orang Jember mah kerentek gitu. Kita punya, aku pengen ini, meskipun enggak harus nawa itu gitu sebagainya, enggak harus. Kalau sholat mungkin iya, tapi kalau di luar sholat, Ramadan tahun ini aku pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Aku ini udah apalagi Sobat K nih, rata-rata milenial atau Gen Z, jumbeluan-jumbeluati akhir zaman. Yang mungkin waktu pernikahannya kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya entah nanti yang jemput jodoh atau malaikat maut, wallahu alam yang mana dulu. Tapi yang pasti dijemput, yang pasti akan dijemput ya. Cuman nggak tahu yang mana dulu. Kenyataan ya, Pak Ustadz. Itu kenyataan. Apakah dijemput jodoh dulu atau malaikat maut dulu? Tapi para Sobat K ini kan ternyata milenial dan Gen Z, para jumbeluan-jumbeluati akhir zaman yang memang udah waktunya
detik-detik menunggu pernikahan. Kalau yang sepuh-sepuh kan ngapain nunggu pernikahan udah ada. Nah, niatkan mungkin ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, calon ibu rumah tangga, calon bapak rumah tangga dan sebagainya, lebih matang, lebih sabar dan sebagainya. Nomor 1 hadirun niat, menghadirkan niat. Nomor 2, mulailah bangun circle positif. Mumpung bulan Ramadan, banyak bukber, banyak ngabuburit, banyak kajian-kajian, dateng terus kemudian sopon disapa teman di samping kanan, samping kiri. Kalau perlu tukar nomor HP-nya ya, yang ahwat dengan yang ahwat, yang ikhwan dengan yang ikhwan. Tukar nomor HP-nya, nanti kalau ada kajian lagi saling sharing ya, saling tukar-tukar ya. Kalau ada pengalaman positif, tukar. Bangun circle positif. Karena apa? Dipungkiri atau tidak, manusia itu tergantung circle-nya. Baik. Makanya benar, Nabi Muhammad pernah bersabda, Al-mar'u ala dini li khalilihi falyandur alaikum ila ma yukhalil. Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka perhatikanlah atas kalian dengan siapa kamu itu yukhalil, bersahabat dekat. Circle-mu itu sekitar-sekitarmu siapa gitu. Oke lah, teman kita yang mungkin belum taat tidak otomatis kita sukeri. Suker itu bahasa Jember ya. Iya, musuhin ya. Iya, gak harus otomatis dimusuhi, enggak, tetap berteman. Tapi yang dimaksud khalil dalam hadis ini adalah teman yang kalau istilah kita itu mungkin soulmate atau bestie gitu lah, bestie. Yang mampu menjangkau akal dan hati kita. Kalau sekedar teman, say hello hey gitu, berbagi hadiah, berbagi kebermanfaatan, enggak ada masalah. Tapi kalau khalil atau sahabat dekat atau bestie, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk membangun circle yang positif. Lah mumpung Ramadan, agar transformasinya itu awet, kuat, menghunjam dalam jiwa, itu bangunlah circle positif setelah menghadirkan niat yang tadi itu. Baik. Oke, kurang satu lagi nih, yang ketiga masih belum Pak Ustadz. Tapi kita jeda dulu, setelah ini jangan kemana-mana Sobat K. Tahu nggak Sob, di bulan Ramadan kali ini kita dianjurkan untuk tidurnya dikit aja. Makannya juga dikit aja, tapi ibadahnya yang dibanyakin. Makanya jangan lupa share dan juga subscribe video ini biar kita merasakan nikmatnya dan juga lancarnya ibadah kita terus ya. Halo Sobat K, kembali lagi di Dakwah Milenial bersama Ustadz Hutri. Dan yang ketiga tadi masih belum dijawab Pak Ustadz, soal tips-tips bagaimana kita mempertahankan hijrah kita. Yang pertama tadi udah dijelaskan tentang menghadirkan niat. Kebetulan juga yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan getaran dalam hati kita untuk tetap berpegang pada hijrah yang sudah kita lakukan. Terus yang ketiga apa nih Pak Ustadz? Baik. Yang pertama tadi hadirun niat, menghadirkan niat. Yang kedua, falyandur alaikum ila ma yukhalil. Perhatikan atas kalian dengan siapa kalian membangun circle terdekat. Betul. Nah, yang ketiga nih sekarang, Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Iya Pak ya? Betul. Di antara diferensiasi, di antara pembeda yang paling kuat dan yang paling nampak jelas di bulan Ramadan adalah porsi-porsi amalan ibadah itu lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Baik. Pahala-pahala yang digulirkan dari Allah Subhanahu wa taala juga banyak. Ampunan-ampunan dosa juga, kortingan diskon itu gede-gedean di bulan Ramadan. Jadi kayaknya mal-mal itu terinspirasi dari dari inspirasi surgawi. Inspirasi surgawi lu. Gusti Allah lho, ngkai pahala wake, terus ampunan dosa didiskon, akhirnya mal-mal terinspirasi. Ini inspirasi surgawi juga akhirnya. Mungkin ya. Bisa jadi Pak Ustadz. Aslinya biar laris aja sebenarnya. Oke, maka ketika udah tahu diferensiasi, ini ada banyak termin-termin ibadah di bulan Ramadan yang gak ada di bulan lain, maka coba ambillah porsi utama selama bulan Ramadan itu. Apa? 1, puasa. Ya jangan sampai ya, gini teman-teman. Kita paham, Islam pun juga Masya Allah pengertian banget sama kita para manusia ini. Islam paham bahwa ada yang kuat, ada yang gak kuat, ada yang punya hajat, sehingga mungkin bolong puasa dan sebagainya. Tapi gini, jangan sampai ada dalam niat kita itu terbersit aja kepikiran, aku tak nyoba puasa gak full. Jangan sampai. Meskipun ya dalam syariat Islam memang ada aksepsi istilahnya, ada eksepsi, ada pengecualian yang diperbolehkan, ada rukhsah pada ibu hamil mungkin, atau kepada orang sakit, wa in kana maridun, atau safar, ketika safar dan sebagainya. Itu adalah eksepsi yang dibolehkan untuk tidak puasa bagi kaum muslimin, tapi paling enggak niatkan untuk ngambil
Itu tadi, puasa kan adalah porsi ibadah yang hanya ada di Ramadan, nggak ada di bulan lain. Ada Ustaz di bulan lain, ya puasa sunnah tapi. Puasa sunnah. Ini puasa wajib yang level pahalanya itu udah beda. Ini ulti banget nih ya. Segala macam poin-poin ibadah, ultinya itu ada di bulan Ramadan. Ya. Kapan lagi ente bisa dapat power ulti yang segede ini di bulan Ramadan ini? Ya, kalau di luar bulan Ramadan sekali hit itu cuman satu aja efeknya. Di bulan Ramadan sekali hit, sekali pukul, sekali jalani ibadah itu 70 kali lipat sampai tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmat, dan rahmat Allah sangat luas sekali. Nah, satu puasa paling enggak. Paling enggak pasang niat, aku pingin puasa Ramadan full 30 hari tanpa bolong. Meskipun ya nanti ketika sambil jalan, paling enggak diniatkan dulu sambil kemudian diupayakan. Nah, perkara nanti tengah jalan terjadi entah sakit, entah hal-hal yang kemudian memungkinkan untuk membatalkan puasa dan sebagainya, ya itu perkara lain. Tapi yang pasti ambil porsi utama. Satu, puasa. Yang kedua, tarawih. Diupayakan tarawih berjamaah di masjid dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ya, Islam itu udah pengertian banget sama kita. Gak diwajibkan, coba bayangkan. Dan itu langsung asisi Rasulullah loh. Bayangkan. Jadi ceritanya begini, Rasulullah SAW itu ba'da sholat Isya bermajlis dengan para sahabatnya, lalu kemudian beliau di malam hari bulan Ramadan, Qiyamul Ramadan, beliau sholat di malam hari bulan Ramadan di Masjid Nabawi. Lah para sahabat yang lihat, loh kok Rasulullah sholat? Oh ini sholat khusus di bulan Ramadan ini. Mereka ikut juga sholat. Lah, tapi itu hanya terjadi 3 hari awal. 3 hari awal. Berikutnya Rasulullah menyengaja tidak menampakkan dirinya sholat di bulan Ramadan. Tapi beliau sholat di rumahnya. Privacy. Ditanya, loh Rasulullah kok nggak sholat lagi dan sebagainya. Sungguhnya aku takut ini dianggap wajib oleh umatku. Itu pengertiannya Allah dan Rasulnya untuk kita, umat Islam. Care banget sama kita. Kalau dianggap wajib kan, wah ini gak wajib, harus bolong-bolong akeh. Bayangkan. Apalagi dianggap wajib. Tapi kita sebagai hamba, kita sebagai umat, harus care balik dong. Jangan mentang-mentang gak wajib aja, gak apa-apa. Itu gak care namanya, itu gak respect namanya. Ketika Allah dan Rasulnya udah respect sama kita, udah care sama kita, udah ngasih keringanan, udah peduli banget sama kita, kita pun juga harus respect balik. Ini ibadah sunnah yang pahalanya besar, kapan lagi? Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada. Udah deh tak optimalkan dan sebagainya. Jadi ada hubungan timbal balik saling respect yang positif gitu. Bukan malah ngentengkan, Meskipun lagi-lagi sekalipun tidak wajib, tapi afdoliyat atau keutamaan sholat tarawih itu kalau kita ambil itu melatih kita menguatkan transformasi atau hijrah kita setelah bulan Ramadan ini. Apalagi banyak zakat fitrah, zakat itu keluarkan udah yang pas udah wajib zakat atau apa dan sebagainya, zakat, infak, sedekah, mumpung di bulan Ramadan. Ya, dan janji Allah pahala untuk para hambanya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, jadi nomor 1 tadi menghadirkan niat, nomor 2 bangun circle yang positif, nomor 3 mengambil porsi sebanyak-banyaknya dari amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Nah, nanti akan ada asar, jejak jiwa. Kan kita tuh pasti habis ngelakuin sesuatu, pasti kan ada kenangan yang terindah gitu, kenangan. Nah, ojo kenangan elek toh, ojo kenangan elek. Kenangan yang terindah selama Ramadan. Oh iya, aku ben tahu soro-soro tangi sahur ya. Kadang kedabalan itu terburu-buru banget ya. Imsaknya jam 3:30, bangunnya jam 3:30 kurang 5 menit gitu. Itu kan jadi kenangan-kenangan tertentu yang ketika kita berupaya optimal mengambil porsi sebanyak-banyaknya ibadah Ramadan, itu menguatkan transformasi kita itu. Sebab di Ramadan, iya ya, aku kayak ada yang kurang gitu. Kemarin full 30 hari sholat tarawih. Kok sekarang habis Isya kayak ada yang nganggur apa ya gitu, apa sebagainya. Itu membentuk kenangan positif dalam diri kita. Baik. Pak Ustadz, mungkin kalau buat perempuan seperti Alifa gini kan kita punya jatah ini ya Pak Ustadz ya, haid ya Pak Ustadz ya. Apakah juga kami memiliki pahala yang sama apabila kita melakukan amal-amal tersebut saat kita haid? Banget, bahkan bisa jadi lebih. Bahkan bisa jadi lebih. Karena begini, yang ngasih takdir untuk para wanita semua wanita yang normal di dunia itu pasti mengalami satu fase haidah, menstruasi dalam hidupnya. Siapa yang ngasih itu? Apakah pilihan Anda sendiri? Atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, dan Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
Allah yang ngasih, nggak mungkin Allah ngundat-ngundat. Itu nggak puasa, lu kan yang ngasih. Dan juga yang mensyariatkan kalau haid itu tidak perlu puasa, tidak perlu sholat, siapa? Baik. Allah lagi juga. Gitu. Nah, jadi satu, sadarilah yang sedang dilakukan oleh wanita dengan tidak puasanya saat bulan Ramadan itu bukan kejelekan Anda. Baik. Bukan salah Anda, bukan. Bukan, emang itu perintah, itu memang udah digaris takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan Anda mengikutinya, Anda ridho menerimanya, itu udah starting point yang pertama itu udah. Starting point yang pertama. Baik. Yang kedua, ada banyak amalan-amalan positif lain, amal-amal soleh lain yang kemudian bisa diambil dan itu saling melengkapi gitu. Mungkin pas ketika yang laki lagi loyo ya, karena puasa dan sebagainya. Nah, perempuan kan nggak puasa bisa bantu-bantu bersihin rumah. Itu aja udah pahala gitu. Dan apakah pahala wanita yang haid, pahala amal soleh maksudnya? Pahala amal soleh yang wanita yang haid di bulan Ramadan, ya seperti bersih-bersih rumah, meringankan beban, bersedekah dan sebagainya. Sama dengan pahala laki-laki yang berpuasa selama di bulan Ramadan. Itu dalilnya mujmal, global, umum. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa karena ada udzur tadi berupa menstruasi, itu sama-sama dapat berlipat-lipat pahala. Sama ya, Pak iya. Ustadz, ya? Cuman jenisnya aja yang dikonversi. Nah, ini dia nih. Hanya jenisnya yang dikonversi, tapi obral pahala dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sama berlaku. Ajib enggak tuh? Dahsyat tuh. Keren banget tuh, berarti kita untuk para perempuan yang haid juga tidak akan perlu minder, khawatir. Nggak perlu minder, nggak perlu insecure. Tetap kita harus melakukan amal-amal positif, sodakoh ya Pak Ustadz ya, zakat. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Alifa, tapi jawabnya nanti dulu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita jeda. Pertanyaannya adalah, kalau di bulan Ramadan ini kan identik dengan ibadahnya banyak kan siang ya Pak Ustadz ya. Istilahnya kayak kita berpuasa siang hari, kita berbuka, kemudian kita tarawih, disunahkan tarawih, disunahkan tadarus juga. Lalu malamnya, kadang nih pagi sampai malam habada isya sudah oke nih Pak Ustadz, udah berpuasa, udah pakaiannya udah semakin rapi, tapi malamnya clubbing lagi, terus mulai-mulai kopdar-kopdar yang mendekati haram lagi, begitu. Jadi jawab dulu Pak Ustadz, kita jeda dulu, jangan kemana-mana Sobat K. Sebelum lanjut nonton, Ajeng mau ingetin nih, jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik dalam kehidupan kita. Hindari segala tipu daya kehidupan dan nikmati manisnya iman. Makanya, share dan juga like serta subscribe video ini biar kita makin banyak menikmati manfaatnya ya. Sobat K, kembali lagi di Dakwah Milenial bersama Pak Ustadz Hutri. Nah, tadi Alifa sudah menyampaikan satu pertanyaan nih, bagaimana kalau pas Ramadan paginya puasa, kemudian berbuka, taraweh, tapi ternyata selepas taraweh, selepas tadarus itu Pak Ustadz mulainya mode berubah lagi nih, bisa clubbing lagi, bisa melakukan hal-hal lain lagi yang merujuk ke kemaksiatan, itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi siang mode malaikat, malam mode sesat gitu. Jadi tapi emang apa ya, kecenderungan hati manusia setelah dikekang kayak merasa terpenjara gitu. Waduh, kalau siang kan nanti batal. Dia masih menjaga diri. Kenapa? Dia takut, waduh nanti kalau aku maksiat dan sebagainya nanti batal, nanti pahalanya kurang dan sebagainya. Dia menjaga diri. Begitu udah buka, jedat. Wah, ini saatnya balas dendam. Yang tadi nggak boleh, sekarang jadi boleh. Padahal nggak kayak gitu juga konsepnya ya. Itu konsep jalan lain. Jadi kalau misalnya ada kitab tafsir terkenal di dunia pesantren klasik itu tafsir jalan lain. Itu tafsir yang bener tuh. Kalau anak-anak muda zaman sekarang gue nggak pakai tafsir jalan lain, pakainya tafsir jalan lain. Jalan lain. Iya. Oke, jalan lain sudah. Nah, justru hati-hati, itu berpotensi, meskipun kita tidak ngejudge ya, tapi itu berpotensi kita melakukan istihza atau pelecehan terhadap bulan Ramadan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu kemuliaan di satu tempat atau di satu waktu, tempat kayak Baitul Maqdis atau Mekah, ya, Ka'bah, Baitullah, Al-Haram, dan sebagainya. Atau waktu seperti bulan Ramadan, seperti waktu-waktu yang sakral lah istilahnya dalam kita. Nah, melainkan di situ Allah melimpahkan banyak pahala bagi yang berbuat baik di dalamnya, sekaligus
murka Allah Subhanahu wa taala lebih besar bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepadanya di waktu-waktu dan di tempat-tempat mulia itu. Jadi beda. Bermaksiat di luar Masjidil Haram misalkan dengan bermaksiat di dalam Masjidil Haram. Itu beda. Sebagaimana kemuliaannya berbeda, lebih utama, tapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Nah, ini bukan berarti murka itu bukan berarti Allah jahat, enggak. Tapi apa? Litadribil ummah, untuk mendidik kita bahwa innallaha syadidul iqab. Allah itu juga punya siksa. Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Tapi ingat, ini jangan sembarangan. Allah itu juga punya siksa yang Maha Pedih gitu. Nah, jadi agar kita itu kita punya harapan, tapi juga waduh aku kok takut aku untuk selalu waspada ya Pak Ustadz. Jadi kan itulah the ultimate motivation of human being. Antara harapan dan ketakutan gitu. Makanya ada basyira wa nadhira, ada kabar gembira dan juga ada peringatan keras. Berupa dosa, siksa neraka dan sebagainya. Nah, termasuk saat timing waktu bermaksiat di luar bulan Ramadan, ya tetap dosa, tetap. Tapi di bulan Ramadan itu double. Kenapa? Di antaranya dengan tidak menghargai bulan Ramadan itu sendiri. Nah, maka saya punya saran begini buat teman-teman. Tapi itu bener kok, itu kerasa banget ya. Jadi ketika siang nahan-nahan gitu ya. Dan malam, wah aku mau wis nahan dan sebagainya. Wah sekarang dilampiaskan gitu ya. Apa-apa yang tadi terlarang dan sebagainya. Memang begini, hati manusia itu terbolak-balik. Hati manusia itu fleksibel. Dia tidak kaku, dia tidak keras dan sebagainya. Maka ketika kita mulai merasa jenuh katakanlah. Sebenarnya bahasa yang pas bukan jenuh ya, tapi kayak merasa monoton gitu. Kayak merasa monoton dengan, wah aku udah ibadah banyak nih. Kalau orang yang udah biasa dan menikmati vibes ibadah itu gak ada masalah. Sebanyak apapun porsinya, sesering apapun puasa, sebanyak apapun rokaat sholat taraweh. Kadang-kadang kita pragmatis ya, kita pilih-pilih mana yang tarawehnya paling dikit, rokaatnya paling cepat selesainya gitu. Iya betul. Tapi bagi orang muhsinin, orang-orang yang kebaikannya itu udah teruji. Orang-orang yang memang benar-benar dari hatinya dia itu takwa, dia itu orang baik, itu malah menikmati gitu. Nah, tapi kan memang tidak semuanya orang seperti itu. Ada orang pada umumnya itu memang perlu latihan. Maka selain tadi mengambil porsi ibadah yang banyak saat Ramadan, hiburlah hati Anda dengan hiburan-hiburan yang masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya mungkin jalan-jalan, tadabbur alam, ya menikmati birunya lautan, hijaunya pepohonan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tafakur, untuk mikir kembali. Oh iya ya, Masya Allah kok indah banget ya laut ya. Siapa yang menciptakan Allah? Oh Allah nyuruh apa? Oh nyuruh puasa. Energi untuk puasa itu flashback lagi, balik lagi. Tapi kalau pokoknya puasa, ya sesekali waktu oke, tapi hati itu gak bisa dipaksa untuk sesekali relax lagi. Yang relaxnya itu ngebounce, relaxnya itu mengembalikan energi kita untuk taat lagi. Bukan relax yang melampiaskan relax kayak tadi yang kelabing, apalagi minum-minuman keras dan sebagainya. Mau kan wis poso rek. Wis poso kan ngombe blas. Lah saiki ngombe lek lunak air lunak. Gak mempan, air keras, minuman keras baru mempan. Nggak gitu konsepnya nggak gitu. Jadi carilah hiburan, carilah sesuatu yang melembutkan jiwa. Setelah tadi di training, setelah tadi dilatih, setelah tadi dibentuk, akhirnya dilembutkan lagi nih hati. Dengan apa? Dengan healing, tadabbur alam, dengan qasidah-qasidah yang melembutkan jiwa, dengan solawatan atau dengan bertemu dengan orang soleh. Dan sebagainya. Ada banyak, makanya dalam Islam itu tidak sekaku yang dibayangkan. Cuman kitanya aja kadang-kadang yang kurang memahami ilmunya secara holistik. Gitu. Dikira Islam itu ibadah mahdo, sholat terus itu enggak. Healing pun bisa jadi bagian dari ibadah, bagian dari pahala gitu. Bersenandung dengan qasidah, dengan sholawat, itu juga bagian dari meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisnis. Kan kadang kita itu kalau ada orang-orang yang mungkin tujar, para pedagang atau memang ya jiwanya jiwa bisnis gitu. Untuk zikir lah ilah kayak seperti para santri susah. Kalau para santri memang udah faknya, udah memang udah bidangnya. Tapi pengusaha untuk ngitung biji-biji tasbih pusing, tapi ngitung cuan-cuan. Wah, itu gak pusing. Itu juga bagian dari poin ibadah ketika Anda berbisnis dengan amanah, tidak khianat, dengan bisnis yang
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi di antara tipsnya adalah supaya nggak barbar di malam hari dan merasa terpaksa, merasa terpenjara di siang hari, kemudian ingin bebas di malam harinya. Lembutkan hati dengan hal-hal yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membounce, merecharge kembali energi kita, dicas kembali untuk kembali mengalami hari esok dengan energi yang penuh gitu. Di rebounds. Pak Ustadz, kadang tuh tapi gini, ketika coba kita komunikasikan gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang tuh begini, jawabannya itu adalah nggak apa-apa kan, saya nggak ngerugiin orang lain gitu. Saya ngerugiin diri saya sendiri, itu juga apa namanya? Ya kan juga nggak nyakitin orang lain gitu. Paginya juga saya puasa lagi, sahur lagi gitu Pak Ustadz. Oke, mantap nih. Besok malaikat Malik, penjaga neraka, itu juga begitu. Inti ditaruh di karung ya, teman itu ditaruh di karung. Ya, kemudian ditaruh di tongnya dilempar di api neraka yang panas, dipukul-pukuli sampai penyok-penyok. Protes, loh aku lo poso, aku lo gak ngerugiin orang lain dan sebagainya. Apa kata malaikat yang mukul-mukul, yang menyiksa dia? Lu aku lo gak gebuk awakmu, aku gebuk tonge. Aku gebuk tonge, gak gebuk awakmu aku. Baik. Tapi kan sakit nih, sama. Tapi kan melanggar, gitu. Jadi kalau ente bisa modus, malaikat juga gak kalah modus. Hati-hati. Dalam rangka malaikat itu mentaati perintah Allah. Jadi ketika malaikat Malik itu digambarkan, dideskripsikan kejam, menyiksa dan sebagainya, itu bukan berarti jahat. Itu ketaatan malaikat Malik, penjaga neraka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita berasumsi ini kan tidak merugikan orang lain. Toh yang rugi gue sendiri dan sebagainya gitu. Ya. Kan makanya dakwah itu dalam rangka menasihati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, daripada Anda rugi sendiri dan sebagainya, kenapa kok enggak untung bareng aja sih? Kita untung, Anda untung, orang lain juga untung semua, kan lebih enak untung bareng daripada kan kalau Anda rugi, kita juga kasihan, makanya kita dakwah. Makanya ada program dakwah milenial di Karadio gitu. Karena ingin membuat semua pihak ini untung semua. Betul, gitu. Barokah semuanya gitu. Barakallah. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir nih Pak Ustadz. Apa nih closing statement yang kira-kira bisa nancep di hati kami para milenial untuk bagaimana caranya di bulan Ramadan ini kita tetap stand out dengan transformasi yang sudah kami lakukan. Oke. Teman-teman, sahabat K yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan yang setahun sekali, dan boleh jadi inilah Ramadan kita yang terakhir, kan nggak ada jaminan. Ustadz, kita masih muda, masih seger. Betapa banyak fakta, bahkan data Satlantas menunjukkan mayoritas kecelakaan maut yang terjadi di jalanan itu dialami oleh orang berusia 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah ya berarti ya dewasa ke muda gitu. Bukan 40 tahun ke atas, bukan dewasa tua, enggak, dewasa ke muda. Artinya apa? Enggak ada yang tahu masalah umur. Nah, anggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita enggak punya Ramadan lain selain Ramadan ini. Tentu kita akan sungguh-sungguh dan waduh, enggak ada lagi kesempatan ini. Biasanya kita kecenderungan kita itu akan mengoptimalkan satu-satunya yang kita punya. Gitu. Nah, sama seperti ketika Naruto itu masuk ke mode Baryon, ketika menghadapi Jigen ya, dari Otsutsuki, itu Naruto eman-eman. Kenapa? Karena setelah ini kekuatannya nggak ada lagi, Kuramanya akan mati dan sebagainya. Nah, orang kecenderungannya akan mengoptimalkan sesuatu yang terakhir yang dia miliki. Maka anggap ini Ramadan terakhir yang kita miliki. Lalu kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, transformasi atau hijrah atau perubahan inherent dari diri kita untuk menjadi lebih baik, manfaatnya itu pasti akan dirasakan oleh Anda sendiri. Kita terutama lewat kanal media K Radio ini hanya menasehati, memberikan tawaran jalan yang baik ke depannya, yang akan merasakan manfaatnya, yang akan merasakan hasilnya, keberkahannya adalah teman-teman sendiri, adalah Anda sendiri. Nah, maka dari itu tinggal kita kemudian punya azam, punya satu semangat, punya satu tekad ya untuk menjadikan Ramadan ini kita sebagai ibaratkan kupu-kupu yang sebelumnya menjijikkan, geli, gatal kayak ulat, lalu kemudian kita di fase kepompong nih kayak Ramadan fase kepompong, dan setelah Ramadan selesai kita masuk ke fase kupu-kupu, menjadi pribadi yang lebih indah, disukai oleh Allah dan Rasulnya dan seluruh orang-orang beriman di muka bumi ini, dan juga masuk surga
ilal jannah insyaallah. Amin. Terima kasih banyak kesempatannya kali ini Pak Ustadz Hutri. Terima kasih juga Sobat K. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi selama bulan Ramadan di Majelis Gaul dan Dakwah Milenial berikutnya.